رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا، صلاة وسلاما لا نبي بعده. إلهي أنت مقصودي ورداك المطلوب، أتني محبة ومعرفة. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Berselawat kita kepada junjungan kita kariban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin shaimin wa shaimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah pokok daripada ajaran agama mengajarkan umatnya untuk bagaimana melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, mengenal Tuhan dengan istilah ma'rifat. Awal din ma'rifatullah. Awalnya agama adalah mengenal Allah. Kita kenal Allah karena kita ingin bagaimana beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Zinnun al-Misri berkata, Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Tuhanku karena Tuhanku juga. Beribadah kepada Allah harus ada pada diri kita. Ketika beribadah, seakan-akan kita melihat wajah Allah. Dan jika kita tidak mampu, maka yakinlah Allah melihat kita. Antaqulullahu ka'annahu tarah wa lam takun fa innahu yaraka. Melihat Allah di sini bukan secara zahir, tapi secara batin. Arif billah, para sufi kita mengajarkan untuk bagaimana supaya hadir diri kita. Ketika kita menyembah Allah, jangan sampai kita salah sembah. Al-Wahid wal Ma'budul Wahid. Yang menyembah itu adalah satu, yang disembah juga satu. Sehingga di sinilah pengenalan yang sebenarnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhan. Di dalam sebuah hadis diterangkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sebuah pohon yang diberi nama pohon yakin, syajaratul yakin. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan 4 cabang daripada pohon syajaratul yakin itu dengan Nur Muhammad. Setelah diciptakan Nur Muhammad dari sebuah intan putih dan serupa dengan burung merak, lalu Allah meletakkan burung merak itu dekat pohon yakin. Kemudian burung merak itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala selama 70.000 tahun. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan cermin kehidupan, mir'atul hayat. Dan Allah meletakkan cermin kehidupan tersebut di depan burung merak. Tak kala burung merak tersebut bercermin, maka terlihat wajahnya yang elok, tingkah lakunya yang indah, budi pekertinya yang mulia. Namun ketika itu dia malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluar keringatnya. Dan di tetesan keringatnya itu yang keluar, maka tetesan itu menetaskan 6 tetesan. Tetesan yang pertama terciptalah daripada ciptaan Allah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Tetesan yang kedua tercipta daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu. Tetesan yang ketiga tercipta daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tetesan yang keempat tercipta daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Tetesan yang kelima
Allah ciptakan daripada bunga mawar. Keindahan-keindahan. Dan kekesan yang keenam, Allah ciptakan padi yang sifatnya adalah semakin berisi, semakin menunduk. Itulah yang sifat yang harus dimiliki orang yang berilmu. Semakin tinggi ilmunya, dia semakin tawadu, rendah hati, jauh daripada sifat anania, sifat kesombongan, dan segala macamnya penipuan. Jamaah rahimakumullah. Kemudian bersujudlah nur-nur yang berasal daripada Nur Muhammad, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri kita sebanyak 5 kali. Itulah yang dinamakan sholat. Sholat kita berasal dari kata Ahmad yang artinya yang dipuji. Huruf yang pertamaannya adalah huruf alif yang berlambang berdiri, yang bermasuk ketika kita melaksanakan ibadah berdiri, ketika kita bangun. Huruf yang kedua adalah huruf ha, artinya ruku. Huruf yang ketiga adalah huruf mim, artinya sujud. Dan terakhir huruf dal, artinya duduk. Ahmad menandakan yang diberi nama nanti Muhammad, yang artinya pujian setelah pujian. Itulah Rasulullah SAW. Nur Muhammad juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita semua dan apa yang ada semuanya di dunia ini. Maka diterangkan di dalam sebuah kitab yang bernama Alkitab As-Sabiyatu fil Mawadil Bariyah, yang dikarang oleh Syekh Abu Nas Muhammad bin Abdurrahman Al-Hamdani. Beliau di dalam kitabnya menjelaskan, pada hari Senin Allah telah menciptakan daripada matahari dan bulan. Pada hari Selasa Allah menciptakan daripada hewan atau binatang. Pada hari Rabu Allah menciptakan daripada lautan, sungai. Pada hari Kamis Allah menciptakan surga dan neraka. Pada hari Jumat Allah menciptakan Adam dan Hawa serta pernikahannya juga pada hari itu. Pada hari Sabtu Allah menciptakan tentang makar-makar, tipu daya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, dengan adanya Nur Muhammad terciptanya kita, sadarlah diri kita, dari mana kita, di mana kita, mau kemana dan apa tujuan kita hidup di dunia ini, yang sekejap ini, yang sementara ini, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk bagaimana pengabdian kita beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Mudah-mudahan dengan ibadah yang kita kerjakan dengan istiqomah yang lebih mulia daripada 1000 karamah, Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita sehingga kita nanti menjadi ahli surga. Demikianlah daripada pengajian kita pada hari yang mulia ini, mudah-mudahan ada manfaatnya yang benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada kehilapan dan kesalahan itu dari aib saya sendiri, untuk itu mohon dimaafkan kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi fisabilillahi haq, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.